Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah presentasi sederhana dari kelompok kami mengenai pengaruh arus listrik terhadap kompas. Selamat menyaksikan. Pada abad ke-18, banyak filsuf yang mencoba menemukan hubungan antara listrik dan magnet, muatan listrik yang stasioner, dan magnet tanpa tidak saling mempengaruhi. Untuk mendapatkan utara sejati ketika menggunakan kompas, dibutuhkan koreksi deklinasi magnetik terhadap arah jarum kompas. Hal ini karena kutub magnet utara memiliki selisih dengan utara sejati yang besarnya berubah-ubah. Selisih itu disebut variasi magnet atau juga disebut deklinasi magnetik. Tujuan dari percobaan kali ini adalah mengetahui hubungan kemagnetan dan kelistrikan, serta membuktikan adanya medan magnet di sekitar kompas. Pada bahan magnetik, dapat kita jumpai adanya kutub-kutub magnet yang dikenal sebagai kutub utara dan kutub selatan. Jika bahan magnetik berbentuk batang, maka separuh bagiannya menjadi kutub utara dan separuh bagian yang lainnya menjadi kutub selatan. Di sekitar bahan magnetik, terdapat medan magnet yang digambarkan dengan adanya garis-garis gaya yang berawal dari kutub utara dan berakhir di kutub selatan magnet. Dapat dilihat pada gambar bahwa setiap garis gaya menunjukkan titik-titik yang kuat medan magnetnya sama besar. Sebuah jarum kompas dalam keadaan bebas akan mengarah ke utara selatan. Hal ini disebabkan jarum kompas terbuat dari bahan magnetik yang dalam keadaan bebas, kutub utaranya akan mengarah ke kutub selatan magnet bumi, sedangkan kutub selatannya akan mengarah ke kutub utara magnet bumi. Nilai variasi magnet ini selalu berbeda di setiap waktu dan tempat. Hal ini disebabkan berdasarkan teori dan praktek bahwa kutub-kutub magnet bumi tidak berimpit atau berada pada kutub-kutub bumi. Penemuan oleh Ørsted tersebut menjadi dasar dalam pembuatan alat yang memanfaatkan hubungan antara kelistrikan dan kemagnetan, seperti pembuatan arloji dan kompas. Tetapi pada tahun 1820, Hans Christian Ørsted menemukan bahwa ketika jarum kompas diletakkan di dekat kawat berarus listrik, jarum mengalami penyimpangan. Apa yang ditemukan Ørsted adalah bahwa arus listrik menghasilkan medan magnet. Ørsted melakukan penelitian untuk menentukan adanya medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Pada tahun 1819, Ørsted berhasil menemukan bahwa jika sebuah magnet jarum didekatkan pada suatu pengantar yang berarus listrik, magnet jarum akan menyimpang. Hal ini menunjukkan bahwa di sekitar kawat berarus terdapat medan magnet. Pada penelitian ini, yang memutar magnet adalah medan magnet. Jika diperhatikan, gerakan magnet terjadi saat arus listrik mengalir. Munculnya medan magnet ada hubungannya dengan arus listrik. Dengan gejala yang terjadi, maka Ørsted menyimpulkan bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Persamaan yang digunakan kali ini ialah arah medan magnetik di sekitar kawat pengantar lurus berarus listrik dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan, di mana terlihat pada gambar kaidah tangan kanan. Jika arah ibu jari menunjukkan arah arus listrik, maka arah keempat jari yang lain menunjukkan arah medan magnetik. Kaidah tangan kanan juga dapat digunakan untuk menemukan arah medan magnetik pada penghantar berbentuk lingkaran yang dialiri listrik. Mengenai nilai medan magnet, untuk mencari tersebut kita dapat menggunakan persamaan B sama dengan mu0 dikali I per 2pi dikali A, di mana B adalah medan magnet dengan satuan Tesla, I adalah kuat arus dengan satuan ampere,
A adalah jarak kompas ke kabel satuan meter, dan mu0 adalah permeabilitas hampa dengan konstanta 4pi kali 10 pangkat min 7. Baiklah, kali ini kita akan melakukan percobaan untuk melihat fenomena medan magnet dalam kehidupan. Percobaan ini disebut percobaan Oersted, yang bertujuan untuk mengamati hubungan antara kelistrikan dan kemagnetan. Pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti batu baterai, kompas, dan kawat. Selanjutnya, posisikan kompas sedemikian rupa. Kemudian, satukan batu baterai dengan kawat. Dekatkan kawat dengan jarak 2 cm dari kompas, dan posisikan kawat sejajar dengan jarum kompas. Nampak terjadi pergerakan jarum kompas. Hal ini terjadi karena pengaruh arus listrik yang mengalir pada kawat. Pergerakan jarum kompas searah dengan jarum jam disebabkan karena kutub positif baterai sejajar dengan kutub selatan kompas. Jika posisi baterai dibalik, yaitu kutub positif sejajar dengan kutub utara, maka jarum kompas akan bergerak berlawanan arah jarum jam. Hans Christian Ørsted menemukan bahwa magnet jarum akan menyimpang jika diletakkan di bawah kawat berarus listrik. Magnet jarum akan kembali pada posisi semula jika arus listrik diberhentikan. Berdasarkan hasil eksperimen, Ørsted menyimpulkan bahwa arus listrik dapat membangkitkan medan magnet dengan arah garis medan yang mengikuti kaidah tangan kanan. Dari hasil percobaan yang dilakukan, bahwa ketika pada kawat yang tidak dialiri listrik, jarum kompas masih pada keadaan semula. Tidak ada perubahan arah jarum. Ini belum dihubungkan pada baterai sehingga belum terdapat arus listrik pada kawat tersebut. Percobaan pertama saat kawat dihubungkan dengan baterai di mana dengan kutub positif baterai sejajar dengan kutub utara kompas. Kawat diletakkan di atas kompas dengan dialiri arus listrik mengalami perubahan arah. Jarum jam kompas ke arah kanan searah dengan jarum jam. Percobaan kedua, saat kawat dihubungkan dengan baterai di mana dengan kutub positif baterai sejajar dengan kutub selatan kompas, kawat diletakkan di atas kompas dengan dialiri arus listrik mengalami perubahan arah jarum jam kompas ke arah kiri berlawanan dengan jarum jam. Jadi dapat disimpulkan, yang pertama, adanya hubungan antara kelistrikan dan kemagnetan yang ditandai dengan menyimpangnya jarum kompas akibat adanya arus listrik yang mengalir. Yang kedua, di sekitar kawat penghantar yang dialiri arus listrik timbul medan magnet. Dan yang ketiga, arah medan magnet ditentukan oleh arus listrik yang mengalir dalam kawat penghantar. Sekian video kami. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada saran ataupun kesalahan, mohon berkomentar. Terima kasih banyak. Satu lagi, jangan lupa like ya.